Halo semua, apa kabar hari ini? Dahsyat? Luar biasa? Yes, yes, yes. Puji Tuhan, saya diberkati, kamu diberkati, kita semua diberkati. Nah, berjumpa lagi saat ini dengan Enci Tika Maniku. Nah, kali ini Enci Tika akan membahas tentang Bina Anak Pelajaran 25. Enci mau tanya, ada bawa Alkitab semua? Nah, adik-adik kalau ada yang bawa Alkitab, mari kita buka bersama dalam kitab Kisah Para Rasul 2 ayat 14 sampai dengan 41. Dan sebelumnya orang mau minta kekuatan daripada Tuhan. Mari kita satu dalam doa, kita berdoa. Terima kasih Bapa di sorga, saat ini kami datang kepadamu karena Engkau sungguh baik dalam kehidupan kami. Engkau masih memberkati kami hingga saat ini. Di saat ini Tuhan, kami akan bersama-sama membaca, bahkan merenungkan firman Tuhan. Kami mohon Tuhan urapi kami semua dengan Roh Kudus, agar sebentar kami boleh bersama-sama mendengarkan firman Tuhan yang akan dibawakan oleh Enci Tika. Biarlah Enci Tika juga akan menyampaikan firman Tuhan seturut dengan kehendak Tuhan. Berfirmanlah buat kami semua Tuhan, kami anak-anak-Mu sudah siap untuk mendengarkannya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami bawa doa ini. Amin. Nah, adik-adik yang diberkati oleh Tuhan, saat ini orang mau baca sama-sama. Dan di sini ada dua judul pembacaan, yaitu Khotbah Petrus dan yang kedua Cara Hidup Jemaat yang pertama. Inci akan baca buat kita semua. Sekali lagi Kisah Para Rasul pasal 2 ayat 14 sampai dengan ayat yang ke-41. Maka bangkitlah Petrus berdiri dengan ke-11 rasul itu, dan dengan suara nyaring ia berkata kepada mereka, "Hai kamu orang Yahudi dan kamu semua yang tinggal di Yerusalem, ketahuilah dan camkanlah perkataanku ini. Orang-orang ini tidak mabuk seperti yang kamu sangka, karena hari baru pukul 9. Tetapi itulah yang difirmankan Allah dengan perantaraan Nabi Yoel. Akan terjadi pada hari-hari terakhir, demikianlah firman Allah, bahwa aku akan mencurahkan rohku ke atas semua manusia. Maka anak-anakmu laki-laki dan perempuan akan bernubuat, dan teruna-terunamu akan mendapat penglihatan-penglihatan, dan orang-orangmu yang tua akan mendapat mimpi. Juga ke atas hamba-hambaku laki-laki dan perempuan akan kucurahkan rohku pada hari-hari itu, dan mereka akan bernubuat. Dan aku akan mengadakan mujizat-mujizat di atas di langit, dan tanda-tanda di bawah di bumi, darah dan api dan gumpalan-gumpalan asap. Matahari akan berubah menjadi gelap gulita, dan bulan menjadi darah, sebelum datangnya hari Tuhan, hari yang besar dan mulia itu. Dan barang siapa yang berseru kepada nama Tuhan akan diselamatkan. Hai orang-orang Israel, dengarlah perkataan ini. Yang aku maksudkan ialah Yesus dari Nazaret, seorang yang telah ditentukan Allah dan yang ditanyakan kepadamu, dan yang dinyatakan kepadamu dengan kekuatan-kekuatan dan mujizat-mujizat dan tanda-tanda yang dilakukan oleh Allah dengan perantaraan Dia di tengah-tengah kamu. Seperti yang kamu tahu, Dia yang diserahkan Allah menurut maksud dan rencananya, telah kamu salibkan dan kamu bunuh oleh tangan bangsa-bangsa durhaka. Tetapi Allah membangkitkan Dia dengan melepaskan Dia dari sengsara maut, karena tidak mungkin Ia tetap berada dalam kuasa maut itu. Sebab Daud berkata tentang Dia, "Aku senantiasa memandang kepada Tuhan karena Ia berdiri di sebelah kananku. Aku tidak goyah. Sebab itu hatiku bersuka cita dan jiwaku bersorak-sorak. Bahkan tubuhku akan diam dengan tentram. Sebab Engkau tidak menyerahkan aku kepada dunia orang mati, dan tidak membiarkan orang kudus-Mu melihat kebinasaan. Engkau memberitahukan kepadaku jalan kehidupan. Engkau akan melimpahi aku dengan sukacita di hadapan-Mu. Saudara-saudara, aku boleh berkata-kata dengan terus terang kepadamu tentang Daud, bapa bangsa kita. Ia telah mati dan dikubur, dan kuburannya masih ada pada kita sampai hari ini. Tetapi ia adalah seorang nabi, dan ia tahu bahwa Allah telah berjanji kepadanya dengan mengangkat sumpah bahwa ia akan mendudukan seorang dari keturunan Daud sendiri di atas taktanya. Karena itu ia telah melihat ke depan dan telah berbicara tentang kebangkitan Mesias, ketika ia mengatakan bahwa dia tidak ditinggalkan di dalam dunia orang mati,
dan bahwa dagingnya tidak mengalami kebinasaan. Yesus inilah yang dibangkitkan Allah, dan tentang hal itu kami semua adalah saksi. Dan sesudah ia ditinggikan oleh tangan kanan Allah dan menerima Roh Kudus yang dijanjikan itu, maka dicurahkannya apa yang kamu lihat dan dengar di sini. Sebab bukan Daud yang naik ke sorga, malahan Daud sendiri berkata, Tuhan telah berfirman kepada Tuanku, duduklah di sebelah kananku, sampai kubuat musuh-musuhmu menjadi tumpuan kakimu. Jadi seluruh kaum Israel harus tahu dengan pasti bahwa Allah telah membuat Yesus yang kamu salibkan itu menjadi Tuhan dan Kristus. Ketika mereka mendengar hal itu, hati mereka sangat haru, sangat terharu. Lalu mereka bertanya kepada Petrus dan rasul-rasul yang lain, apakah yang harus kami perbuat, saudara-saudara? Jawab Petrus kepada mereka, bertobatlah dan hendaklah kamu masing-masing memberi dirimu dibaptis dalam nama Yesus Kristus untuk pengampunan dosamu, maka kamu akan menerima karunia Roh Kudus. Sebab bagi kamulah janji itu, dan bagi anak-anakmu, dan bagi orang yang masih jauh, yaitu sebanyak yang akan dipanggil oleh Tuhan Allah kita. Dan dengan banyak perkataan lain lagi, ia memberi suatu kesaksian yang sungguh-sungguh, dan ia mengecam dan menasehati mereka, katanya, berilah dirimu diselamatkan dari angkatan yang jahat ini. Orang-orang yang menerima perkataannya itu memberi diri dibaptis, dan pada hari itu jumlah mereka bertambah kira-kira 3.000 jiwa. Demikianlah firman Tuhan. Berbahagialah kita semua yang mendengarkan firman Tuhan dan melakukannya di tengah-tengah kehidupan kita semua. Shalom adik-adik, damai di hati. Nah, saat ini Inci mau bercerita dalam kitab Kisah Para Rasul 2 ayat 14 sampai dengan 41. Nah, adik-adik yang diberkati Tuhan, palingan Kang, ada adik-adik yang bilang begini, aduh Inci, kok panjang gitu firman Tuhan. Nah, ada Kang adik-adik yang selalu begitu Kang. Puji Tuhan, orang pembacaan di saat ini begitu panjang karena menceritakan tentang apa kote? Khotbah Petrus, Kang. Nah, adik-adik yang diberkati oleh Tuhan, Inci mau tanya. Adik-adik ingat pembacaan minggu lalu dalam kitab apa? Siapa yang boleh jawab? Nah, kitab Markus pasal 16 ayat 14 sampai 20. Nah, adik-adik yang diberkati Tuhan, cerita hari ini, saat ini berkaitan dengan pembacaan minggu lalu, yaitu tentang apa? Tentang Roh Kudus yang menguatkan murid-murid Tuhan Yesus sehingga mereka mampu untuk memberitakan Injil. Nah, adik-adik yang diberkati oleh Tuhan, pada saat mereka ke-11 murid-murid Tuhan Yesus berkumpul di suatu tempat di Yerusalem. Nah, adik-adik ingat Kang, minggu lalu Inci udah bilang, mereka merasakan hal yang aneh pada waktu itu, yaitu mereka merasakan Roh Kudus hinggap dalam tubuh mereka. Nah, adik-adik yang diberkati oleh Tuhan, hal itu yang terjadi ketika mereka berada di Yerusalem pada waktu itu. Nah, pada hari itu adalah hari Pentakosta, di mana mereka merasakan hal yang begitu luar biasa yang terjadi dalam kehidupan mereka, yaitu mereka merasakan Roh Kudus dalam kehidupan mereka. Nah, adik-adik, saat itu juga ada begitu banyak orang-orang yang datang ke Yerusalem. Nah, orang tahu bersama, ada banyak dari daerah-daerah atau negara-negara yang datang ke Yerusalem pada waktu itu. Nah, mereka yang datang pada waktu itu merasa bingung apa yang terjadi pada saat itu. Karena mereka pada waktu itu mendengar, kok bisa pada waktu itu ada dari daerah-daerah mereka mendengar murid-murid Tuhan Yesus berbahasa asing yang sebelumnya Tuhan Yesus murid-murid ini belum pelajari. Nah, orang-orang yang datang pada waktu itu merasa bingung, tercengang, toh, kenapa orang boleh mau menyampaikan sesuatu itu dengan bahasa yang berbeda-beda. Nah, adik-adik yang diberkati oleh Tuhan, ternyata peristiwa pada saat itu ketika murid-murid Tuhan Yesus berada di Yerusalem, berkumpul bersama, ternyata itu adalah
kejadian yang terjadi yang begitu penting, yang sangat penting dalam kehidupan mereka. Nah, adik-adik tahu Bapak Petrus itu siapa? Nah, Bapak Petrus itu adalah salah satu murid dari Tuhan Yesus. Nah, orang tahu bersama bahwa Bapak Petrus itu adalah orang yang sangat penakut. Bahkan dia pernah menyangkal orang Tuhan Yesus. Nah, adik-adik yang diberkati Tuhan, tapi dengan peristiwa yang terjadi ketika mereka berkumpul di Yerusalem, oleh karena Roh Kudus, sehingga Petrus boleh senantiasa menjadi berani menyampaikan firman Tuhan. Nah, adik-adik yang diberkati oleh Tuhan, bayangkan Roh Kudus yang ada pada mereka pada waktu itu. Salah satu murid Tuhan Yesus yang dulunya dia panako, tuh nyandak berani. Nah, ada kang di sini orang yang takut-takut kang, yang pamalu, tuh nyandak berani. Nah, hal yang sama terjadi kepada Petrus. Dia adalah seorang yang tidak berani menyampaikan berita keselamatan. Nah, ketika Roh Kudus ada bersama dengan mereka, dijanjikan oleh Tuhan Yesus untuk terus bersama-sama dengan mereka ketika Tuhan Yesus tidak ada lagi di dunia. Nah, Roh Kudus ini yang membantu Petrus untuk menjadi berani, adik-adik. Nah, adik-adik tahu kalau orang mengandalkan Tuhan dalam kehidupan, nah pasti Roh Kudus akan tetap tinggal diam. Sama dengan Roh Kudus ada tinggal bersama dengan Petrus, sehingga Petrus ini menjadi seorang yang pemberani. Dulunya dia menyangkal Tuhan Yesus. Nah, adik-adik yang diberkati oleh Tuhan, dengan penuh keberanian pada waktu itu, ketika orang-orang yang datang ke Yerusalem pada waktu itu merasa bingung, Petrus dengan berani menjelaskan kepada mereka. Petrus bilang pada orang semua, apa yang Muni lihat, apa yang Muni dengar dan Muni saksikan, itu adalah penggenapan janji daripada Tuhan. Nah, adik-adik boleh bayangkan, Petrus bilang pada orang, adik-adik, ini adalah waktunya, waktu yang sudah lama Tuhan Allah janjikan buat mereka, di mana Tuhan bilang, bertobatlah dan percayalah kepada Yesus Kristus yang telah mati, bangkit dari antara orang mati, untuk menyelamatkan orang semua. Nah, adik-adik bayangkan, Petrus dengan berani dia bilang begitu, karena dia percaya bahwa Roh Kudus bersama dengannya. Walaupun Tuhan Yesus itu sudah tidak ada, Tuhan Yesus memberikan Petrus ini teman, yaitu Roh Kudus yang menuntun dia untuk menyampaikan kepada mereka yang ada pada waktu itu. Nah, pada waktu itu Petrus menyampaikan semuanya itu dengan penuh keyakinan. Petrus bilang pada orang bahwa percayalah, karena Tuhan Yesus ini adalah Tuhan Allah yang mengutus Tuhan Yesus ke dunia ini untuk menyelamatkan orang semua. Dan lebih dari itu, Petrus mengatakan kepada mereka tentang cara bagaimana mereka untuk hidup baru, untuk mengakui setiap kesalahan-kesalahan yang telah mereka lakukan pada waktu mereka hidup, dosa dan kesalahan yang mereka lakukan. Petrus menyampaikan ini kepada mereka semua supaya mereka boleh bertobat. Nah, adik-adik bayangkan, pada waktu itu orang-orang yang ada pada saat itu terharu dengan perkataan. Jadi Petrus bilang, ada cara untuk bertobat kalau mau toh. Nah, orang-orang itu bertanya kepada Petrus, apa Petrus yang orang boleh melakukan? Nah, adik-adik yang diberkati oleh Tuhan, bayangkan pada waktu itu ketika orang bertanya Pak Petrus, apa yang harus orang lakukan? Petrus tidak jawab dengan marah atau merasa kesal dalam hati, tetapi Petrus dengan lemah lembut penuh kasih menyampaikan kepada mereka. Petrus bilang, bertobatlah dan percayalah kepada Tuhan Yesus Kristus. Petrus bilang pada orang, ketika ngoni bertobat dan dibaptis, maka ngoni pun akan diselamatkan. Nah, adik-adik, Petrus juga bilang, janji ini yang torang terima ini bukan cuman kepada orang-orang yang ada pada saat itu, tetapi juga janji ini akan
ada buat anak-anak mereka, bahkan buat orang semua dan orang-orang yang nantinya akan datang, yang akan dipanggil oleh Tuhan. Petrus juga mengatakan kepada mereka bahwa Tuhan begitu mengasihi setiap orang yang percaya dimanapun itu mereka pergi dan berada. Nah, adik-adik bayangkan, ada beribu-ribu orang pada waktu itu mendengarkan khotbah Petrus. Mereka terharu, ada yang cuma nangis, mengaku setiap perbuatan-perbuatan dosa yang telah mereka lakukan selama mereka hidup. Adik-adik bayangkan, tuh, orang bersyukur ketika orang rupa Encik Tika memberitakan Injil seperti Petrus. Terus ada orang yang terpanggil merasa bahwa aduh, ini khotbah ini misalnya dari Bapak Pendeta atau Ibu Pendeta yang orang dengar khotbah di gereja. Pada waktu itu Petrus berkhotbah, ada beberapa jiwa, tuh, beribu-ribu jiwa pada waktu itu merasa bahwa kasih Tuhan nyata dalam kehidupan mereka, sehingga dorang merasa ada pertobatan. Mereka menangis dan mengakui kesalahan-kesalahan yang telah mereka lakukan. Dan orang-orang pada waktu itu ingin punya hidup yang baru. Dorang ingin mengasihi Tuhan dan mereka mau untuk diselamatkan. Mereka ingin mengikuti Tuhan Yesus dan mereka mau dosa-dosa mereka diampuni. Dan pada waktu itu Petrus berkata lagi kepada mereka, jika kalian bertobat dan mau untuk dibaptis, maka kalian akan menerima Roh Kudus. Dan Roh Kudus itu akan tinggal dalam hatimu, dan Roh Kudus akan menuntun perjalanan kehidupanmu untuk melakukan hal yang benar yang berkenan di hadapan Tuhan. Dan adik-adik bayangkan pada waktu itu ada sekitar 3.000 orang yang mau bertobat dan mau untuk dibaptis. Nah, mereka bukan hanya berkata-kata saja, tetapi mereka melakukan dan memulai hidup yang baru. Dan pada waktu itu mereka menjadi komunitas orang yang hidup benar dan selalu berdoa bersama. Seperti cerita juga minggu lalu, ketika orang berani menyampaikan berita tentang Tuhan Yesus dalam kehidupan orang semua. Memberitakan Injil bukan cuma sama dengan Encik Tika, memberitakan Injil. Nah, kalau adik-adik kehidupan seperti yang Encik Tika ingatkan minggu lalu, memberitakan firman Tuhan itu dalam orang kehidupan sehari-hari, seperti orang perilaku kehidupan setiap hari, yaitu melakukan perintah-perintah Tuhan. Kalau orang dengar-dengaran pamamak yang papa rajin beribadah, rajin berdoa, nyandak jaga bakalai-bakalai ding tamang, itu orang memberitakan Injil, memberitakan firman Tuhan dalam kehidupan orang setiap hari. Nah, Encik mau kasih contoh saat ini adik-adik, ketika orang bakalai ding orang peteman, orang melakukan kesalahan pada orang peteman, dan orang mengakui kesalahan itu di depan Tuhan Yesus, orang berdoa, orang bilang, Tuhan Yesus, ampuni pak kita karena kita di sekolah sering bakalai tapi tamang, sering kita ganggu tapi teman sampai dia sakit hati. Torang ketika torang minta pengampunan daripada Tuhan Yesus, sama dengan orang-orang yang ada di Yerusalem pada waktu itu mendengarkan khotbah Petrus. Tuh, adik-adik datang beribadah di sekolah minggu mendengarkan firman Tuhan. Di saat adik-adik mendengarkan firman Tuhan yang disampaikan oleh encik-encik sekolah minggu di sekolah minggu, sama dengan Encik Tika disampaikan ini, adik-adik menyadari bahwa adik-adik banyak melakukan kesalahan dan mau bertobat lewat doa, minta pengampunan kepada Tuhan, dan nyandak baking ulang itu perbuatan yang sama. Yang orang tahu itu salah, orang baking, orang lakukan ulang, percuma orang berdoa, minta pengampunan pada Tuhan. Kalau orang baking kesalahan, orang minta pengampunan pada Tuhan, benar-benar orang ini bertobat, minta ampun pada Tuhan dan tidak melakukannya kembali dalam kehidupan orang. Kalau adik-adik tahu itu salah, bakal ada teman, bapukul teman, ambil teman pe pensil, teman pe buku, orang coret, orang tahu itu salah, kalau orang minta ampun pada Tuhan,
Soning boleh lagi orang baking hal yang sama. Itu tandanya orang bertobat dan mau melakukan hal-hal yang berkenan di hadapan Tuhan. Kalau adik-adik mau bertobat, berarti yang kebiasaan setiap hari itu pukul teman, ganggu-ganggu teman, mari orang belajar untuk tidak melakukan kesalahan yang sama yang menyakiti hati Tuhan dalam kehidupan orang semua. Nah, Tuhan Yesus memberkati firman-Nya dan memberkati orang semua. Amin. Nah, adik-adik yang diberkati Tuhan, mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus untuk penyertaan-Mu, cinta kasih-Mu, sehingga kami semua boleh bersama-sama merenungkan firman Tuhan di saat ini. Biarlah apa yang telah kami dengar dari Encik Tika yang sudah disampaikan, ajar kami semua Tuhan untuk selalu menjadi anak-anak Tuhan yang mau melakukan hal-hal yang berkenan di hadapan Tuhan, yang mau mengasihi Tuhan, yang mau bertobat, meninggalkan setiap perilaku yang tidak baik dalam kehidupan kami, dan mampu untuk melakukan hal-hal yang baik yang berkenan di hadapan Tuhan. Roh Kudus kiranya terus tetap tinggal dalam hati kami, agar dapat menolong kami untuk melakukan hal-hal yang baik yang Tuhan kehendaki dalam kehidupan kami. Berkati kami semua Tuhan yang sudah mendengarkan firman Tuhan di saat ini. Dalam nama Tuhan Yesus, kami bawa doa ini kepadamu. Amin. Nah, demikianlah perjumpaan di saat ini, dan sampai jumpa.